di hari Minggu pagi yang cukup teduh, syahdu, kita hari ini memasuki Minggu Pengampunan menurut kalender liturgi Gereja Ortodoks. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu artinya masa puasa Prapaskah sudah di depan mata. Ya, tinggal hari ini, lalu besok kita sudah mulai puasa Prapaskah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum puasa Prapaskah kita memasuki minggu-minggu persiapan yang tidak hanya bicara soal urut-urutan. Yang pertama, masih ingat Bapak Ibu apa Pak Herman minggu pertama? Minggu Zakheus, ya. Minggu Zakheus itu adalah minggu persiapan pertama masa puasa Prapaskah. Minggu yang kedua apa Pak Dinsindu? Sama. Minggu yang kedua adalah Farisi. Yes, betul. Minggu pemungut cukai dan orang Farisi. Nah. Minggu yang ketiga apa Monica? Setelah minggu orang Farisi? Minggu anak yang hilang. Lalu minggu kemarin. Minggu apa kemarin? Wani? Minggu kemarin minggu? Bukan. Penghakiman akhir. Ya. Setelah penghakiman akhir, hari ini baru Minggu Pengampunan, Sunday of Forgiveness. Ya. Forgiveness Pak Herman. Jadi kalau kita melihat ikon Minggu Pengampunan, itu gambarnya adalah kisah Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah ikon Minggu Pengampunan. Adam dan Hawa diusir dari Firdaus. Nah, itu adalah suatu yang sangat menyedihkan bagi seluruh ciptaan, ya, bagi seluruh semesta. Akan tetapi gereja hari ini memberikan penghiburan untuk kita, bahwa meski kita semua dalam fakta, kenyataan, dalam posisi kejatuhan sama seperti Adam, tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Adam diusir dari Taman Eden karena dosanya sendiri, pada urutannya kita sendiri pun melakukan dosa-dosa kita sendiri yang membuat kita juga ikut terusir dari hadirat Allah. Karena Allah itu kudus, ya, tidak bisa bersatu dengan yang namanya dosa. Nah, gereja memberikan penghiburan seperti yang saya katakan, yaitu hari ini sebagai Minggu Pengampunan. Pengampunan apa Bapak Ibu? Pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada pribadi manusia di muka bumi ini yang paling sabar dan paling kasih selain dari Tuhan sendiri. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang maha kasih itu pun tidak akan mengampuni orang yang tidak mau bertobat. Apakah orang yang tidak mau bertobat itu tidak diampuni oleh Tuhan? Tidak dapat diampuni Bapak Ibu kalau orang itu tidak mau bertobat. Nah, kalau dapat diampuni, ya tidak akan ada yang namanya Tartarus. Orang tidak perlu bertobat, orang tidak perlu masuk dalam gerejanya untuk bisa selamat. Akan tetapi Allah yang maha kasih itu juga maha adil. Ya, jadi Dia mengasihi orang berdosa yang mau bertobat, tetapi tidak mengasihani orang-orang berdosa yang memang tidak mau bertobat. Oleh karena itu, para bapak suci mengatakan bahwa hidup kekristenan itu diawali, ditengahi, dan diakhiri dengan pertobatan. Atau dengan kata lain, bertobat setiap hari. Ya, diawali, diakhiri, dan diawali, ditengahi, dan diakhiri dengan yang namanya pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja memberi kesempatan kepada setiap kita orang-orang berdosa selama 40 hari ke depan yang namanya masa Prapaskah.
Masa Prapaskah adalah masa-masa yang suci, masa-masa yang harus kita hormati, kita kasihi, dan kita harus bersukacita di masa 40 hari sebelum Paskah. Sukacita harus menjadi ciri setiap orang percaya, ya Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah senantiasa, kata Jana Suci Paulus. Jadi sukacita harus menjadi salah satu ciri dari umat beriman. Apapun kondisinya, ya ditipu kayak mungkin, terus dibohongi mungkin, lalu dibully mungkin, kita harus happy, sukacita selalu, senantiasa. Apalagi tadi, berbahagialah ya kamu jikalau karena aku kamu dicela dan dianiaya oleh karena namaku. Karena kita orang Kristen Ortodoks, maka kita dianiaya seperti saudara-saudara kita di Ethiopia. Tetapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, termasuk 40 hari ke depan itu jangan dianggap sebagai beban Bapak Ibu, karena puasa, tetapi jalani puasa itu sebagai sukacita. Nah, bacaan Injil yang tadi sudah kita dengarkan bersama di ayat yang ke-14 dari pasal yang ke-6 ini adalah kabar sukacita buat kita semua Bapak Ibu. Bunyinya begini, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ternyata sangat mudah untuk memperoleh pengampunan dari Bapa di sorga atas kesalahan kita sendiri, yaitu dengan jalan mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita. Ini kabar sukacita Bapak Ibu Saudara. Kalau kesalahan kita diampuni oleh Bapa di sorga, itu sukacita bukan? Sukacita. Itu artinya kita didamaikan, dan itu adalah kegembiraan untuk kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sadari bahwa kita tidak hanya bersalah atau berdosa kepada Allah, tapi kita juga bersalah dan berdosa terhadap sesama kita. Pasangan hidup kita, anak-anak, teman bekerja, dan lain sebagainya. Kita juga bersalah terhadap sesama kita manusia. Dan Bapak Ibu mengampuni atau memaafkan saudara kita itu juga adalah bentuk atau tindakan dari pertobatan. Karenanya, kenapa saya katakan itu adalah bentuk tindakan pertobatan? Karena itu menuntun kita kepada keselamatan nantinya. Ada orang yang tidak mau mengambil kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Tidak mau memaafkan sesamanya manusia. Tidak mau mengambil kesempatan ini. Akibatnya bagaimana Bapak Ibu? Setiap hari sepanjang hidupnya dia akan memikul yang namanya penderitaan. Karena kalau kita tidak memaafkan, tidak mengampuni, itu tuh adalah benalu di dalam jiwa kita. Kemanapun kita pergi, benalu itu akan nempel terus dan membuat kita tidak nyaman sebenarnya. Contohnya gimana tidak nyaman? Misalkan ketika kita bekerja, lalu ada orang yang atau teman sekantor kita atau teman sesama kita, tetangga kita dalam suatu kumpulan itu datang dan kita tidak memaafkan kesalahan dia, maka yang akan kita lakukan adalah menghindari orang itu, lalu kita menggerutu, kita sebel hatinya. Nah, itu adalah penderitaan sesungguhnya Bapak Ibu, karena tidak memaafkan. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa di dalam ajaran gereja Ortodoks tidak hanya bicara soal ibadah, lalu ada puasa, doa, rekonsiliasi dengan Allah, kecuali Bapak Ibu Saudara saat kita berdamai satu dengan yang lain. Puasa yang akan kita jalani ke depan jika dilakukan tanpa kasih, Bapak Gereja mengatakan itu adalah puasa setan. Ada istilah teologi setan. Apa itu teologi setan Bapak Ibu? Teologi setan itu apa Mas Ken? Tidak bisa melakukan tapi pintar berteologi. Pintar berteologi tetapi tidak bisa menerapkan dalam hidup. Nah, itu adalah teologi setan.
Lalu ada juga istilahnya puasa setan, yaitu puasa tanpa dilandasi kasih. Setan puasa enggak? Puasa. Oh, mereka lebih hebat, mereka enggak makan, enggak minum Bapak Ibu. Ya kan? Mereka juga enggak tidur. Jadi mereka lebih hebat dari kita kalau masalah menahan lapar dan haus, karena mereka tidak makan dan tidak minum. Setan pun berpuasa. Tetapi apa bedanya puasanya kita dengan mereka? Mereka tidak makan dan tidak minum itu tanpa kasih, without love. Mereka tidak punya kasih, mereka tidak punya kerendahan hati. Niscaya kalau mereka punya kasih dan kerendahan hati, mereka tidak menjadi malaikat iblis. Mereka tidak jatuh dari surga. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kita puasa yang akan kita jalani, mari kita lakukan dengan kasih. Jangan tanpa kasih. Puasa kita harusnya tidak memisahkan kita dari saudara-saudara, dari sesama manusia. Itu yang menjadi pesan Rasul Paulus di dalam bacaan tadi, di dalam surat Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Akan saya ulangi pembacaan ini. Roma pasal 14 ayat 1 itu dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya. Nah, ini bentuk kasih Bapak Ibu. Puasa dengan kasih. Apalagi ayat 4, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Jadi tidak menghakimi. Itu juga adalah bentuk kasih. Ini adalah bentuk saling mengampuni, bentuk saling memaafkan. Jelas Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, kita hidup di dunia yang juga jatuh dalam dosa, kita pun tidak lepas dari yang namanya berdosa satu sama yang lain, terlebih berdosa kepada Allah. Ingat perumpamaan tentang pengampunan dalam Matius pasal yang ke-18. Saya akan bacakan perumpamaan ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Matius 18 ayat 21 sampai 35 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus bertanya. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 7 kali, 7 kali, 7 kali, terus dikali terus. Sebab hal kerajaan sorga, nah ini, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah sang raja, katanya, sabarlah dulu tuanku, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba yang sudah diampuni itu keluar, dia bertemu dengan saudaranya, seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai melunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain menjadi sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu? Maka marahlah tuannya itu, lalu menyerahkannya kepada algojo supaya ia melunasi seluruh hutangnya. Maka kata Tuhan, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu dan saya masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengampuni, kalau kamu mau diampuni Bapa di surga, kamu harus mengampuni sesamamu manusia.
Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihani sesama kita yang kelihatan. Oleh karena itu, selama masa Prapaskah ini kita akan banyak sujud. Minggu depan selama kita tipika di hari-hari puasa, nanti ada di dalam teks doa janda suci Efraim dari Syria. Nah, di situ nanti kita ada sujud sebanyak 3 kali kalau tidak salah. Jadi di masa Prapaskah tidak hanya di Tipikah, nanti di rumah mulai hari Senin Bapak Ibu, sholat pagi, sholat siang, sholat sore juga dibacakan doa dari janda suci Efraim Syria itu. Ada sujudnya. Jadi masa puasa 40 hari ini banyak sujudnya yang akan kita lakukan. Dan mestinya juga harus banyak air mata yang kita juga tumpahkan Bapak Ibu. Dan selain sujud banyak air mata juga harus banyak keluar menangisi dosa-dosa kita. Kita juga harus banyak menaikkan doa-doa permohonan bagi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Siapa orang-orang kudus Bapak Ibu Saudara? Lihat samping kanan kirimu. Itulah orang-orang kudus, saudara-saudara kudus. Nah, selama masa puasa perbanyak sujud, perbanyak menangis, bukan menangis karena sakit hati atau karena bukan, tetapi menangisi diri kita sendiri karena Tuhan, aku dosaku aku punya dosa tuh begini kok terus ku lakukan ya. Nah, kita menangisi itu. Gimana ya Tuhan? Kasihani aku ya Tuhan, untuk aku berjuang melawan dosaku ini Tuhan. Kasihani aku tidak mampu Tuhan. Nah, tangisi dirimu sendiri. Lalu juga naikkan doa permohonan bagi orang-orang kudus. Mendoakan orang-orang lain, saudara-saudara kudus kita secara khusus. Nah, kita perbanyak hal-hal seperti itu nanti di masa puasa Prapaskah. Prapaskah itu Bapak Ibu, jubah yang kita pakai itu akan kelihatan warnanya lebih hitam, lebih gelap. Prapaskah adalah tanda kita duka cita, bukan duka cita karena apa-apa, tetapi duka cita menangisi dosa-dosa kita. Ya, kita tenggelam di dalam kesedihan karena dosa-dosa kita dan ketenggelam di dalam penyesalan atas dosa-dosa kita sendiri, bukan atas dosa orang lain ya Bapak Ibu, dalam pengertian menghakimi, tetapi kita menghakimi diri kita sendiri. Aku adalah pendosa yang malang dan hina Tuhan, tolong ampuni aku, kasihani aku Tuhan. Kita tangisi diri kita sendiri. Bagi saya itu adalah kesedihan yang cerah. Ya, ini suatu kalimat kontradiksi. Kesedihan yang cerah. Kenapa? Karena kita akan tahu setelah masa Prapaskah ini berakhir, ada yang namanya Paskah. Paskah adalah hari di mana Kristus sang terang itu bangkit dari antara orang mati. Kita tahu apa yang akan menanti kita setelah 40 hari ini berakhir. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai puasa kita besok dengan sukacita. Mari persiapkan diri kita dari segala hawa nafsu dengan cara berpantang, dengan cara berpuasa, agar kita layak melihat masa-masa sengsara Kristus, Minggu Pekan Kudus, lalu juga kita layak untuk masuk di dalam hari Paskah, hari kebangkitannya. Dan kita berdoa semoga api suci di gereja Yerusalem muncul ya Bapak Ibu. Karena katanya kalau tidak muncul berarti kedatangan Tuhan sudah jauh lebih dekat dari yang kita kira. Mari kita gunakan 40 hari ke depan di dalam masa pertobatan. Nanti setelah ibadah ini selesai kita akan saling memaafkan. Kalau di monasteri Bapak Ibu itu memaafkannya nggak salaman kayak waktu orang Indonesia. Itu saling sujud loh Bapak Ibu. Jadi sujud benar-benar menyembah, bukan menyembah orangnya ya. Maksudnya sujud itu merendahkan hati, benar-benar meminta maaf, merendahkan dirinya lebih rendah dari saudaranya yang disujudi itu. Jadi nanti dia juga sujud lagi. Jadi di monasteri seperti itu para rahib, saling sujud menyujudi, saling meminta maaf. Mau seperti itu juga tidak apa-apa. Yang penting itu bukan suatu gaya atau supaya dilihat bagaimana, tetapi harus lahir dari kedalaman hati. Nah, itu yang kita inginkan masa 40 hari ke depan. Mari kita berpuasa dengan sukacita, dengan hati yang bersih. Lalu Bapak Ibu kita bisa masuk
Paskah, berkat Paskah untuk kita semua. Kiranya melalui permohonan doa dari Sang Theotokos beserta Janus Suci Petrus yang menjadi pelindung gereja kita, dan rahmat dari Tritunggal Maha Kudus menyertai kita semua. Kemuliaan dari Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.